muncul bukan hanya kita harus masuk ke dalam bagian dari Gen B dulu. Terus banyak juga nih yang bilang kalau misalkan seleksi beasiswa Bank Indonesia tuh ketat banget. Nah, menurut kakak ketat apa sih dan persiapan apa yang kakak siapkan untuk daftar beasiswa Bank Indonesia tahun ini? Kejar-kejaran, ini udah bukan dikejar manusia atau setan lagi, tapi dikejar waktu gitu kan? Iya betul, kalau kita nggak kumpulin jam 12 tamat lah, udah kita tidak bisa lagi nih daftar gitu kan, harus menunggu di periode selanjutnya. Halo Sobat Feb, selamat datang di Feb Talk, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh inspirasi bersama mahasiswa berprestasi FEB UGJ. Bersama narasumber kita yang keren kali ini, kita bakal kupas tuntas nih mengenai perjalanan, perjuangan, sampai keseruannya jadi agent of change dari beasiswa Bank Indonesia. So, siap-siap ya karena obrolan kita bakal seru banget. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Agustin sebagai moderator dalam acara Feb Talk kali ini. Kira-kira kita dengan siapa dan dari mana ya? Halo Kak, halo Sobat Feb Talk. Senang banget nih rasanya saya bisa saya bisa hadir di sini berbagi cerita dan pengalaman baru menjadi penerima beasiswa Indonesia dan menjadi bagian baru dari Gen B. Perkenalkan, nama saya Koturanda Salsabila. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga dengan berbaginya saya pengalaman dan cerita ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman sekalian. Pertama-tama aku mau ucapin selamat dulu nih Kak, karena udah jadi bagian dari beasiswa Bank Indonesia dan Gen B ini. Sangat keren dan inspiratif. Gimana nih perasaannya? Masih nggak nyangka atau udah mulai percaya kalau kakak sekarang udah jadi bagian dari Gen B? Terima kasih kakak. Tentu saya belum menyangka ya saya bisa menerima beasiswa Bank Indonesia ini. Mungkin saya pertama-tama sangat merasa bersyukur dan bangga atas pencapaian saya saat ini. Tidak pernah saya sangka bahwasannya saya sekarang menjadi keluarga besar dari Gen B atau penerima beasiswa Bank Indonesia. Boleh ceritain dulu nggak nih Kak? Awal mula kakak tahu tentang beasiswa Bank Indonesia ini tuh dari mana? Dan apa motivasi kakak buat daftar? Pertama-tama saya tahu info beasiswa ini dari kakak tingkat dan informasi yang tersebar di media sosial. Lalu saya riset dan membaca tentang beasiswa ini. Menurut saya beasiswa ini merupakan beasiswa yang tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga merupakan wadah untuk membangun karakter dan kepemimpinan bagi kami semua selaku penerima beasiswa Bank Indonesia. Untuk motivasinya itu saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi agent of change tentunya, dan bisa menebarkan manfaat lebih luas lagi begitu. Sebelumnya nih kakak emang ada niatan buat daftar gitu atau kayak mau coba-coba gitu. Nah terus pas daftar tuh sempet ada keraguan gak sih di hati gitu? Tentu dari awal juga saya udah niat niat saya pengen ikut dalam ajang beasiswa kali ini. Sebelumnya sedikit cerita ya Kak, dulu tahun lalu itu saya juga sudah mengikuti beasiswa Bank Indonesia, tetapi qadarullah saya belum keterima, belum diizinkan untuk menjadi bagian dari Gen B. Lalu pada tahun ini saya ikut coba lagi, karena ada pembukaan beasiswa, saya coba lagi. Lalu alhamdulillah saya keterima dalam beasiswa Bank Indonesia tahun ini. Alhamdulillah ya Kak. Jadi walaupun sempat ketolak di pendaftaran pertama, daftar lagi, betul. Alhamdulillah lolos. Jadi kita tuh nggak boleh teman-teman yang namanya pantang menyerah gitu kan. Iya betul. Jadi selagi masih ada kesempatan, coba aja gitu loh. Oke. Nah, buat ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia tuh
harus ikut ke dalam suatu organisasi dulu kah atau kayak ormawa gitu? Untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu ada syarat, yaitu melampirkan surat keterangan aktif organisasi. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini diharapkan untuk mengikuti organisasi terlebih dahulu. Jangan takut teman-teman untuk aktif dalam berorganisasi, dan mungkin tidak hanya organisasi, bisa dalam bentuk volunteer atau UKM lain gitu, Kak. Seperti itu ya Kak. Terus banyak juga nih yang bilang kalau misalkan seleksi beasiswa Bank Indonesia tuh ketat banget. Nah, menurut Kakak ketat apa sih dan persiapan apa yang Kakak siapkan untuk daftar beasiswa Bank Indonesia tahun ini? Baik, untuk dibilang ketat, mungkin cukup ketat ya Kak, karena pendaftar beasiswa Bank Indonesia ini sangat antusias dan sangat banyak, sangat keren-keren tentunya pendaftar-pendaftar yang lain juga. Jadi mungkin saya mempersiapkan lebih dulu, yaitu mental saya. Saya harus menerima apapun nanti konsekuensinya yang akan saya dapatkan. Lalu yang pertama-tama itu saya siapkan pemberkasan terlebih dahulu, lalu saya persiapkan diri saya agar nanti dalam tahap wawancara saya bisa menjawab dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Itu mungkin. Nah, tadi kan sempat disinggung nih mengenai tahapan-tahapannya. Nah, kira-kira tahapan apa sih yang paling susah gitu menurut Kakak? Menurut saya dalam tahap yang paling susah yaitu tahap wawancara ya, karena kita juga harus berhadapan dengan pewawancara yang tentu saja yang sangat hebat, yang sangat memotivasi saya tentunya. Lalu saya juga diberikan pertanyaan yang cukup banyak tentang kebangan sentralan dan Genbi. Lalu saya juga dipaksa untuk menjadi pribadi yang harus percaya diri dan mampu dan percaya atas kemampuan saya, begitu. Mungkin kalau yang paling susah tuh itu sih Kak, wawancara. Oh, berarti mengenai wawancara ini biasanya ditanya mengenai ke bank sentralan, kemudian Iya, Genbi. betul. Berarti tentang seputar beasiswa Bank Indonesia itu beasiswa Bank Indonesia tersebut ya? Ya, mengenai nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Bank Indonesia itu sendiri, begitu. Dan banyak juga nih Kak yang bilang kalau misalkan Genbi itu kan wadah anak muda berprestasi. Menurut Kakak gimana sih caranya biar kita tuh bisa menjadi agent of change gitu? Entah dengan ataupun tidak tergabung dengan Genbi gitu. Oke, baik. Menurut saya agent of change itu muncul bukan hanya kita harus masuk ke dalam bagian dari Genbi dulu. Menurut saya agent of change itu bisa dimulai dari langkah-langkah kecil, dan agent of change itu tidak harus melakukan hal-hal sesuatu yang besar gitu. Jadi agent of change itu atau perubahan itu bisa kita lakukan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Sesimpel kita bisa bermanfaat bagi sekitar, kita bisa menjadi contoh disiplin bagi sekitar, dan kita juga bisa menjadi contoh untuk masyarakat yang lain gitu. Oh gitu ya Kak, jadi emang buat jadi agent of change gak harus dari sesuatu yang besar, tapi bisa dari langkah-langkah kecil juga ya. Betul sekali Kak. Untuk menjadi agent of change itu kita bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang berkelanjutan gitu. Banyak banget nih teman-teman di FEB yang pengen juga daftar beasiswa Bank Indonesia ini. Mungkin dari Kakak bisa ngasih sedikit tips trik gitu biar lolos juga. Untuk mungkin tips dan triknya, yang pertama itu mungkin kita persiapkan dulu materi-materi yang mungkin sekiranya akan muncul nih dalam nanti seleksi. Tahap wawancara juga harus kita persiapkan dengan matang, seperti ke bank sentralan, Genbi, dan CBPR dan lain-lain. Yang kedua itu kita percaya diri. Percaya diri itu sangat amat penting dalam tahap seleksi beasiswa Bank Indonesia ini.
Dan yang ketiga itu kita menjadi diri sendiri, Kak. Pas seleksi wawancara ini, usahakan kita menjadi diri sendiri, apa adanya kita. Kita ceritakan apa aktivitas kita selama di kampus, lalu apa saja nih kontribusi dan visi misi yang akan diberikan untuk Genbi yang akan datang, begitu. Tadi kan udah bahas-bahas nih mengenai pendaftaran, tahapan-tahapan gitu. Kira-kira ada nggak sih hal lucu atau nggak terduga yang kakak alamin pas pendaftaran ini, seleksi ini gitu? Mungkin ini bukan sekedar hal lucu ya, tapi agak deg-degan juga ya. Itu pas saya mempersiapkan berkas, tentu saja berkasnya sangat banyak ya, dengan deadline waktu yang sangat singkat, bisa dibilang singkat. Jadi saya buru-buru gitu ya, istilahnya saya minta surat ke bagian kemahasiswaan, ke TU, dan belum lagi antrinya yang sangat membludak karena peserta yang ingin daftarnya juga banyak. Nah, di akhir-akhir waktu itu kan pengumpulan itu jam 12 ya. Nah, jam 12 kurang 15 saya belum meminta tanda tangan. Nah, yang megang tanda tangannya itu tidak ada di luar kota. Jadi saya harus ke bagian kemahasiswaan untuk cepet-cepet nih buat minta tanda tangan yang scan itu. Jadi mungkin seberapa gesit kita bisa mengejar waktu deadline itu untuk pengumpulan berkas, mungkin gitu ya, Kak. Jadi kita dipaksa untuk lari ke sana ke sini, naik ke atas ke bawah gitu ya untuk pengumpulan berkas itu. Tapi akhirnya selesai juga di jam 12. Alhamdulillah. Jadi emang sangat mepet banget ya. Iya, betul. Kejar-kejaran. Ini udah bukan dikejar manusia atau setan lagi, tapi dikejar waktu gitu kan. Iya, betul. Kalau kita nggak kumpulin jam 12, tamat lah. Udah kita tidak bisa lagi nih daftar gitu kan. Harus menunggu di periode selanjutnya. Jadi mungkin buat Sobat Vibes yang nanti mau daftar beasiswa Bank Indonesia ini juga bisa mempersiapkan pemberkasannya itu dari jauh-jauh hari ya. Karena pastinya nggak jauh beda nggak sih, Kak? Iya, betul. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya saja, atau teman-teman bisa cek IG Genbi atau Bank Indonesia Cirebon gitu. Nah, setelah jadi Genbi ini, harapan kakak ke depannya buat diri sendiri dan kampus FEB UGJ ini apa nih kira-kira? Harapan saya setelah menjadi bagian dari Genbi ini, semoga saya bisa berkontribusi banyak lagi, saya bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersendiri. Dan saya juga ingin menebar semangat berkolaborasi, inovasi bagi teman-teman sekalian dan masyarakat sekalian, agar masyarakat juga lebih merasakan adanya Genbi atau generasi baru Indonesia ini gitu. Oke, mungkin ini terakhir nih, Kak. Kasih dong satu kalimat motivasi nih buat pendengar Vape Talk yang lagi semangat ngejar beasiswa gitu. Untuk satu motivasi itu mungkin percayalah teman-teman, apapun langkah-langkah yang kita lakukan dengan usaha dan tekad, itu akan menuai hasil pada waktunya. Satu kalimat motivasi yang saya tanamkan, yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya, yaitu manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan menuai hasilnya. Jadi teman-teman, teruslah berkarya, teruslah mencoba, jangan pantang menyerah, karena apapun yang kita lakukan pasti akan terjawab oleh waktunya, begitu. Mungkin lebih baik gagal daripada kita tidak mencoba gitu. Keren banget nih motivasinya, bisa banget buat dijadiin motivasi teman-teman pendengar Vape Talk nih. Gak kerasa ya, Kak, kita udah sampai di penghujung obrolan. Iya nih, seru banget nih, Kakak. Banyak banget hal menarik yang bisa kita ambil dari cerita Kakak ini. Terima kasih banyak ya, Kak, karena sudah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng nih sama aku di Vape Talk ini. Semoga cerita dan pengalamannya bisa jadi inspirasi buat teman-teman FEB yang pengen juga ikut berproses dan berprestasi kayak Kakak. Amin, terima kasih banyak juga Kakak sudah mengundang saya pada episode Vape Talk kali ini.
Buat Sobat Vape Talk yang lagi dengerin, jangan lupa ya buat tetap semangat dan aktif berkontribusi, serta percaya kalau setiap usaha kecil bisa jadi langkah yang besar menuju perubahan. Buat Sobat Vape yang lagi dengerin, jangan lupa untuk tetap semangat dalam mengejar mimpi ya. Aktif berkontribusi dan percaya kalau setiap usaha kecil bisa jadi langkah yang besar. Sampai jumpa di episode Vape Talk berikutnya. Aku Elsa, pamit undur diri. See you and stay inspired Sobat Vapes. Bye-bye.